Sudah ya, nanti mohon juga kakak-kakak sekalian mengingatkan, siapa tahu ada gangguan kameranya termatikan, kita saling mengingatkan lah, karena ini untuk kepentingan kita bersama juga. Baik, Karena Kemdikbud melihatnya dari jumlah durasi kita. Kita hari ini 2 JP ya, 2 jam pelajaran, 1 JP itu ada 45 menit kakak-kakak. Baik, salam kenal ya. Sebelumnya nanti ada juga sesi perkenalan. Kakak-kakak sekalian, ini kita boleh langsung masuk ke remote-nya ya. Sama-sama kita perhatikan. Untuk sesi tanya jawabnya boleh di belakangan. Untuk sesi tanya jawabnya ya, kakak-kakak. Baik, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi di awal, selamat datang Bapak dan Ibu peserta, kakak-kakak peserta. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waalaikumsalam Kebajikan, warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam olahraga. Sportif. Baik, itu yang utama kita ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum kita mulai sesi materi kita hari ini. Mohon untuk suaranya kakak-kakak di unmute dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hotmadoli Parlindungan ya, SPD MPD. Panggilan biasa dipanggil Doli Nabi Tupulu. Kalau buat marganya memang agak terlalu panjang, di ijazah pun tidak cukup ya. Jadi ini nama lengkap saya, nama panggilan saya biasa Doli Nabi Tupulu. Saya tamatan untuk D3-nya AMIK BSI Bina Sarana Informatika Jakarta Pusat. S1-nya itu tahun 2003 di AMIK BSI, sambut 2003. Untuk S1-nya saya 2009 di STOK Binaguna, jurusan PJKR. Untuk S2-nya saya di Universitas Negeri Medan, pasca sarjana, jurusan pendidikan olahraga tahun 2015, angkatan kedua. Jadi di 2015 itu NIMED pasca sarjananya ada 2 angkatan di dalam 1 tahun. Jadi itu perkenalan di awal saya. Saya kebetulan sekarang P3K di UPT SDN 107393 SM Diski, Kecamatan Sunggal. Baik, nanti untuk selanjutnya kalau ada mau dipertanyakan silakan Bapak Ibu raise hand dulu, angkat tangan, nanti apabila disetujui kita memberikan kesempatan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya kelanjutannya. Baik. Selanjutnya perkenalan diri. Silakan kakak-kakak tuliskan nama kakak-kakak ya di dalam kolom chat. Di dalam kolom chat itu ada di kolom chat sebelah kanan kakak paling bawah ya, ada macam tulisan buku. Kalau diarahkan ke mouse-nya itu ada chat with everyone, tulis untuk semua orang ya. Silakan tuliskan nama kakak-kakak, sertakan nama satu benda ya, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda, menggambarkan kita, serta jelaskan alasannya. Contoh, nama Kak Romi Saragi, nama benda atau nama binatang boleh. Kalau harimau, singa, alasannya apa? Ya menandakan saya itu giat atau petarung, pejuang. Nah, seperti itu. Jadi dipersilakan waktunya kakak-kakak pergunakan kolom chatnya, tuliskan nama peserta, koma, nama benda, koma, alasannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan.
Baik, sambil memandang-memandang wajah, silakan sambil mengetik boleh juga ya. Tuliskan nama, tadi ibaratkan benda apa atau apa, filosofi hidup kita, silakan tuliskan di dalam kolom chat. Ya, itu udah masuk Kak Romi ya, tupai ya, salah satu binatang yang lincah. Mantap Romi. Lagi Pak Indra Sebayang, semut, bekerja keras ya, kekompakan, gotong royong ya, nandakan di situ. Ini tunas kelapa ya, berarti backgroundnya hampir sama dengan saya ini mungkin nih, muka ini ya. Ya, berfungsi di mana saja, semua bagiannya ada fungsinya, semua bisa dikerjakan, di mana ditaruh, diletakkan, bisa tumbuh berkembang, berguna untuk orang lain. Ya, mantap Kak Adinda, Kak Dini Nur Indasari. Ya, Kak Adinda seperti lampu menyinari dunia, hahaha. Oh, itu dia apa tulisannya ya. Ya, Mama Diki Lang, karena gagah dan bebas mau kemana saja. Ada kendala kakak-kakak yang menulis tulisan tangan Anda dalam ketikan di kolom chat? Kalau ada silakan apa permasalahannya, di apa? Enggak ada, Pak. Silakan Kak Diki. Nggak ada. Nah, yang lainnya tolong untuk mikrofonnya agak dimatikan karena kita sedang itu ya, biar tidak mengganggu rekan-rekan yang lain dalam berkonsentrasi. Menunggu ini, yang lainnya. Ada bajunya di sembari kita menunggu di kolom chat, mungkin bisa bergantian kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya ya, nama lengkap, alumni dari mana, dan tugas sekarang di mana, status apa gitu. Silakan dimulai dari Kak Dini Nur Indasari, kita sambil menunggu kakak-kakak mengerjakan perkenalan dirinya di kolom chat. Silakan Kak Dini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dini Nur Indasari, alumni Unimed tahun Stambuk 2007. Dan sekarang saya bekerja di SD Negeri 105290 Desa Kolam. Masih sebagai guru honorer. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Dini. Terima kasih Kak Dini. Silakan Kak Romi Saragi. Baik Kak, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Romi Saragi. Asal sarjana S1 saya dari Universitas Negeri Medan, Stambuk 2014, jurusan PJKR, dan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Galang. Terima kasih. Terima kasih Kak Romi. Dipersilakan waktunya Kak Rudi Hermanto Nababan. Ya, selamat sore buat kita semua. Salam olahraga sportif. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rudi Hermanto Nababan. Saya mengajar di instansi SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Saya jurusan PJKR dari Unimed tahun 2006. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Rudi.
Dipersilakan waktunya Kak Gita Yolanda Ginting. Terima kasih buat kakak. Saya dari instansi SDN 104253 Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir. Saya P3K tahun 2019. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Kak Gita. Selanjutnya Kak Mustika Ramadhani. Kak Mustika Ramadhani. Selamat sore, abang-abang, kakak-kakak, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Mustika Ramadhani Situmorang, asal Bandar Setia. Saya mengajar di SD 106809 Kampung Kolam. Saya guru P3K. Baik, terima kasih Kak Mustika, Kampung Kolam ya, Kampung Pancasila itu. Iya, Pak. Silakan Kak Muhammad Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Anwar. Saya alumni STOK Binaguna Stambuk 2016. Saat ini saya mengajar di instansi UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam dan saya tinggal di Laut Dendang. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Diki. Selanjutnya Kak Nanang Supriyadi. Yang dari tadi masanya banyak ini, tapi kamera negatif karena terlalu banyak mungkin di belakangnya. Silakan Kak Nanang. Mana Pak Nanang ini? Oh, lagi sibuk dia Pak mungkin. Izin Oh, Kak, lagi kegiatan pon dia, Pak. Kegiatan PON dia, kegiatan Oh, PON, lagi Pak. kegiatan PON ya, perjuangan Panitia. subuh. Silakan, mantap, mantap, mantap. Tapi nanti kita tunggu lagi lah, 15 menit lagi ya. Iya, Pak. Tahu Siap, Pak. tertinggal Kita tunggu pula aja, Pak. handphonenya kan itu sayang. Iya, Pak. Silakan kita lewati Kak Khairan Mahrujar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi. Kenalkan, nama saya Khairan Mahruzar, alumni S1-nya di Universitas Negeri Medan, jurusan PJKR, Stambuk 2007. Sekarang mengajar di SMP Plus Darul Ilmi Murni, Namurambi. Baik, terima kasih Kak Khairan. Selanjutnya Kak Dedi Saputra. Kak Dedi Saputra, Simamora. Silakan Kak Dedi. Kak Dedi Saputra, ini panitia PON juga ini. Mungkin lagi sibuk, Pak. Ya, kita lewati ya sebentar ya, nanti kita tunggu keaktifannya. Silakan Kak Rahmat Faisal Hasibuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faisal Hasibuan, alumni dari Unimed Stambuk 15. Sekarang saya mengajar di PT SPF SMP Negeri 1 Percut Situan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Rahmat Faisal Hasibuan. Selanjutnya Kak Indra Sebayang. Mic-nya mungkin Kak Indra atau kurang dekat gitu, suaranya nggak kedengaran. Belum kedengaran Kak Indra. Mic-nya atau apanya itu di unmute atau apa itu? Boleh coba nanti tes dulu ya Kak Indra sampai aktif mic-nya. Kita tunggu nanti Kak Indra memperkenalkan diri. Kita kasih kesempatan sama kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Adinda Rarasti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Rarasti. Saya alumni dari Unimed Stambuk 14, jurusan PKU. Dan saya sekarang mengajar di UPT SPF SDN 107418 Tanjung Merawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya Kak Jarlinson Saragi, senior. Oke, selamat sore buat kita semua. Salam kenal, nama saya Jarlinson Saragi. Saya alumni kalau dulu FPOK di USU. Stambuk 85, lulusan 88, kemudian masuk lagi extension, lulus tahun 2002. Yang jelas saya Stambuk 2002. Ya, mengajar di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam sampai sekarang. Dan 2 tahun lagi pensiun. Terima kasih. Sehat-sehat Pak. Sehat Pak. Jarlinson, terima kasih. Mantap, luar biasa semangatnya. Jiwa muda bangkit kembali. Baik Kak Indra, sudah bisa? Masih gangguan ya? Gangguan Pak, jaringan mungkin. Iya, boleh kalau apa ganti ke handphone aja untuk sementara boleh. Karena kita nanti perlu juga untuk komunikasi boleh. Tapi nanti di akhir langsung boleh ganti ke laptop. Karena ada dokumentasinya itu kita fokusnya di layarnya besar, nggak layar kecil. Ini banyak yang masih layar kecil, termasuk Kak Rahmat Faisal, Kak Muhammad Diki, sama Kak Nanang ini tadi. Kak Nanang sudah oke, Kak Nanang? Masih naikkan bendera atau masih meluit? Ya, ini Kak Dedi lagi nih, mana ini Kak Dedi nih? Belum ada ya? Baik, mungkin untuk perkenalan masing-masing kita menunggu Kak Indra nanti, Kak Nanang dan Kak Dedi ya. Belum kita perkenalkan, mungkin nanti di akhir kalau sudah on ya. Untuk yang di chat silakan, yang belum di mengetik di chat silakan untuk di chat kembali ya. Kita kembali ke materi. Izin saya share screen. Ya, udah kelihatan ya? Kakak-kakak semua ya. Kalau belum kelihatan, boleh disampaikan, tidak kelihatan ya. Agenda kita hari ini ada 90 menit ya. Di mana materinya orientasi program PKG PJOK itu ada 45 menit. Termasuk di situ perkenalan, pembukaan, sampai kesepakatan kelas nanti di akhir. Baru langsung kita ke modul 1-1 ya, tatap maya 1 JP 45. Jadi totalnya ada 90 menit kita hari ini. Makanya saya berdoa tadi supaya makin cepat kita masuk, makin cepat kita selesai. Kalau ini ya kita mengikuti remote yang ada, bahwasannya kita harus 90 menit melaksanakan aktivitas daring. Kurang jelas tulisannya ya? Ya, nanti boleh di-share kalau memang kurang jelas ya. Baru ada modul 1-1 nanti kita tatap maya ya. Ini sekarang tentang materi pemaparan tujuan, mengapa refleksi, apa itu refleksi, analisis cerita dan refleksi, dan terakhir foto bersama ya. Itu agenda kita pada hari ini. Baik, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ya, 1, fasilitator dan peserta saling mengenal ya, kita udah mengenal tadi ya. Kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak sekalian ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua ini. Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Ya, boleh dituliskan di chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Boleh, siapa tahu ada kakak-kakak yang langsung resen angkat tangan ingin
memberikan sedikit gambaran menurut pemahaman kakak-kakak pribadi begitu selaku guru PJOK. Dipersilakan ya Kak Romi Saragi. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih Kak sedikit memberi jawaban apa tujuan dari ada pelajaran PJOK di sekolah. Menurut saya Pak sebagai wadah di mana untuk memberitahu kepada siswa bagaimana cara berolahraga dengan baik, yang dimana yang pastinya sebelum melakukan kegiatan olahraga anak-anak kita harus kita dasari dengan stretching sebelum memasuki inti dan lalu melakukan pendinginan. Itu aja Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Kak Romi Saragi yang luar biasa dapat menyampaikan masukannya ya. Yang lain kakak-kakak boleh ketikkan di kolom chat. Kalau yang ingin memaparkannya langsung boleh angkat tangan, silakan. Kita tunggu. Saya Pak. Siapa itu? Boleh angkat tangan kakak kita ini ya. Siap. Iya Pak. Nah, nanti kakak kita coba nanti angkat tangannya dari apa dulu ya, dari. Oh iya Kak. Iya Kak. Ya, kita silakan. Saking semangatnya Kak mau menjawab. Kita masuk ini dulu Kak Nanang dulu bentar ya. Nah, bentar Kak kita ya, kita tahan dulu ya. Saya pengen dengar suara Kak Nanang Supriyadi nih. Maka ini kebetulan masuk dia nih. Nah, ini lagi timbul aja nih Kak Nanang ini. Palan kangen kita sama dia nih. Silakan Kak Nanang Supriyadi. Ya, Pak. Sesi perkenalan Kakak agak terlewatkan sedikit tadi. Iya. Iya, jadi menurut saya untuk apa tujuan nanti Kak Nanang itu masukannya nanti. Kita mau kenal Kakak dulu. Oh, iya. Kenalkan saya Nanang Supriyadi dari SMP 3 Galang. Siap. Ya. Alumni tahun berapa? Dari mana? Unimed penempatan sekarang di mana? Unimed Status. 2004. Siap. Status tetap lajang. Kalau di luar. Ngeri nih Pak Nanang, aduh. Ya. Kalau kata kita abang-abang gitu ya kan. Ya, Kak Nanang kita tahan dulu jawab apa jawabannya tadi ya. Masukannya tadi. Karena Kak Gita duluannya apa. Nanti setelah Kak Gita baru Kak Nanang ya, Kak Nanang. Silakan. Ya, oke, siap. Kak Gita. Oke, makasih Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut saya Pak, tujuannya sangat baik untuk anak-anak. Satu, menambah kesehatan buat anak. Kedua, menambah keterampilan untuk penggerakan di dalam tubuh anak. Baru motoriknya Pak bertambah gitu. Jadi kalau kayak saya di sekolah setiap hari kami Jumat melakukan olahraga, saya lihat anak saya itu kalau setiap udah senam pagi, selanjutnya pasti bergairah dia mengikuti pelajaran Pak. Jadi sangat bagus kalau adanya pelajaran PJOK Pak. Terus membentuk karakter positif buat anak. Sekian Kak, terima kasih. Baik, dalam arti bugar ya Kak Gita ya. Iya Kak. Bugar anak. Nah, silakan Kak Nanang tadi. Ya, ya sebenarnya menurut saya pun itu juga ya kan. Diadakannya pelajaran PJOK itu yang pertama untuk menyehatkan siswa. Jadi kalau badan kita sehat, pasti pikiran juga sehat. Menerima pelajaran pun itu lebih gampang. Kemudian, ya, jadi kita memang olahraga ini memang sangat dibutuhkan untuk pelajaran-pelajaran lain juga, ya kan. Jadi kalau kita sehat, anak-anak kita ya menerima pelajaran IPA, matematika, mereka sehat, kita sehat. Kita lah yang membuat anak-anak itu jadi lebih pintar lagi. Ya, kemudian juga untuk pengetahuannya, ya kita ya seperti yang dibilang Pak siapa tadi ya. Nah, itu supaya kita mengetahui itu olahraga yang ada ya di dunia ini. Ya. Ya. Kemudian bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab di pelajaran olahraga ini.
Ya, ya menurut saya itu aja. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Pak Doni. Baik, terima kasih ya, siap. Untuk pendapatnya Kak Nanang, luar biasa. Luar biasa juga bagi yang lain. Nah, mungkin kita beralih ke chat ini ya. Ada Kak Diki dan Kak Hairan ini. Kak Diki, silakan Kak Diki mungkin. Atau Kak Hairan Mahrujar, biar lebih spesifik untuk mengembangkan gerak motorik seperti apa. Oke. Saya jawab di pesan teks, Pak. Siap. Baik. Tujuan dari pelajaran PJOK supaya siswa kita tidak bosan ya dan monoton belajar. Berarti kategori kalau misalnya ini masuknya ke hiburan lah ya berarti. Iya, Pak. Biar terhibur mereka ya. Berolahraga, Pak, minimal seminggu sekali pas jam pelajaran PJOK. Meskipun kan cuma sekedar ikut pemanasan jadilah, Pak. Yang penting berolahraga mereka, Pak. Siap, siap. Kategori masuknya ke ranah menghibur lah ya. Jadi terhibur, jadi ada termotivasi dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya ya. Baik, baik. Terima kasih Kak Diki. Yang lainnya ada? Boleh? Kalau memang masih ada, silakan. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke materinya ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini dia. Ya. Karena ini menurut survei ini, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, ya. Hal ini menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi kelihatan mungkin kalau untuk prestasi masih jauh ya. Karena di tahun 2019 itu masih 5% dia untuk PJOK itu menunjang untuk prestasi. Diambil dari kegiatan kejuaraan Asian Games. Ya. Nah ini tadi ada sebagian Kak Diki ya. Hiburan, menghibur. Nah ini. Ada juga pertanyaan, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, itu. Jadi kita kembali dipertanyakan kembali. Apakah mata pelajaran kita yang kita ampuh itu dikategorikan hiburan semata? Kan seperti itu. Karena ini beberapa survei juga, beberapa pendapat-pendapat dari yang di luar dari kita. Kalau kita mungkin bisa penekanan, tapi kalau ditanya pun sama kita, berbalik lagi kembali kita menguatkan bahwasannya ya PJOK itu hiburan. Nah itu. Nah, tadi ada juga kakak yang di chat Kak Hairan, dia masuknya arahnya ke gerak motorik, pengembangan fisik siswa. Mungkin ini ranahnya maunya larinya ke prestasi tadi ya. Nah, itu tadi yang jawabannya prestasi tadi. Sudah ada survei bahwasannya neraca dukungan PJOK itu untuk prestasi itu hanya 5% dari 40 tahun terakhir. Seperti itu, Kakak. Baik, selanjutnya apakah PJOK itu untuk kebugaran? Nah, ini dia. Jelas, Pak. Iya. Betul, Pak. Apakah untuk PJOK itu kebugaran? Tolong mic-nya di unmute ya. Nah, tadi ada beberapa yang menjawab kebugaran, ada 2 orang itu. Ya, termasuk Kak Gita dan Kak Nanang tadi ya. Nah, ini dia. Kenyataannya beberapa jam pelajaran PJOK ini nyata nih ya. Saya pun di sekolah saya pun nyata ini. Dulu tapi kalau sekarang mungkin kita rubah perspektifnya ya. Kebanyakan jam kita itu diambil untuk kegiatan-kegiatan yang bukan berbau pembelajaran kita. Ya, seakan-akan kegiatan kita itu nggak penting. Apa sih kegiatan olahraga nggak ada itu. PJOK apa?
Digantikanlah dengan kerja bakti biasa. Iya, Pak. Ya, Digantikan sama P5, Pak. Iya, P5 diambil P5 yang mata pelajaran yang lain. Sementara sudah ada jamnya masing-masing. Nah, betul. Di aktivitas lain tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran itu. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini kita dipertanyakan kembali lagi. Ya, jadi kitalah yang menguatkan diri kita karena kita yang punya mata pelajaran ini, kan itu. Nah, ini tantangan utama PJOK. Ya, ada krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi. Ya, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Apa pentingnya pelajaran PJOK itu ya masuk dalam bagian dari kurikulum. Ini kalau berimbas ini paling nyata itu SMA atau SMK ya. Di kelas 12-nya itu tidak ada lagi PJOK. Sekarang pertanyaannya kenapa? Ada apa? Ah, itu. Kenapa mata pelajaran yang lain ada? Ah, itu dia. Kenapa di PJOK kelas 12-nya itu SMA atau SMK itu tidak ada? Ada apa? Apakah sebegitu tidak pentingnya PJOK itu bagi siswa? Nah, itu berbalik ke kita. Jadi banyak ya kenyataan atau fakta atau apa untuk bahwasannya PJOK itu masih banyak dipandang rendah orang. Banyak dipandang rendah guru-guru lain karena ada tidaknya tidak berdampak. Sementara PJOK itu sangat berdampak untuk menunjang pembelajaran yang lainnya, ya. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ya. Tidak memiliki tujuan untuk keinginan peserta didik itu. Ini ada surveinya itu World Art mengatakan tahun 2019. Jadi tidak salah-salah karena itu sudah dikaji. Yang ketiga, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terfragmentasi. Jadi terlalu banyak cabangnya. Terlalu banyak tujuan, mau kemana? Mau sehat kata orang, mau bugar kata orang, mau prestasi kata orang, banyak cabangnya. Sementara sebenarnya fokusnya cuma satu. Ya, terlalu banyak capaiannya, apalagi melihat sekarang capaiannya. Ya. Sekarang dikeluarkan lagi yang terbaru, makin lebih mematangkan bahwasannya PJOK itu sangat dibutuhkan di kurikulum kita. Ya. Selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran ya dan engagement peserta didik. Keterlibatan peserta didik. Selama ini kan tidak. Ya. Jadi kita butuh untuk mengkonsep ulang atau mengkaji ulang PJOK itu. Apakah bisa sebagai pembelajaran dan yang berpusat atau melibatkan peserta didik di dalam unit kerja kita. Ya. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson tahun 2019. Nah, ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving versus engaging. Ya. Ada having fun. Ini terlibat, involving, terlibat atau melibatkan. Atau having fun atau enjoying. Untuk bersenang-senang atau enjoying, menikmati. Nah, ya. Jadi di situ engaging itu tidak hanya terikat tapi juga terlibat tetapi juga berkomitmen dan berperan. Ada juga enjoying di situ tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Ya. Ini perkembangan pembelajaran PJOK.
ada kondisi saat ini, dan ada kondisi yang diharapkan. Kita harapkan untuk kedepannya supaya dapat berubah dan merubah mindset bahwasanya PJOK itu bukan semata-mata cuman hanya untuk hiburan saja, bukan cuma untuk bugar saja, bukan cuma untuk prestasi saja, tapi menyeluruh untuk kepentingan atau kebutuhan yang berpusat kepada peserta didik. Ya, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan tuh guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi apa mau muridnya, bukan apa mau gurunya. Mungkin selama ini kita apa mau gurunya, karena kita apa punya modul ajar ya, punya RPP, punya bola dan lain segalanya. Tetapi tidak berpusat kepada peserta didik, tidak berdasarkan apa mau mereka. Nah, itu. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif, ya, berdasarkan bakat dan bentuk fisik. Ya, eksklusif dibeda-bedakan, perbedaan. Berdasarkan bakat. Ya, ini bakat hobinya bola, bisa passing, bisa kontrol, bisa syuting 20 meter ke depan. Yang lainnya passingnya lari kanan kiri, nah itu nggak masuk. Dan bentuk fisik, ada yang gendut, ada yang kurus. Itu dipisahkan, itu kenyataan kondisi saat ini. Kita pisahkan itu. Ada gender, perempuan main sana kau main karet. Ya, main congklak, main pecah piring, main kasti itu perempuan. Kalau laki-laki main bola, sepak bola. Ya, rata-rata itu kenyataan di lapangan. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Inilah yang sudah diteliti ya secara ilmiah, bahwasanya kenyataan kita di se-Indonesia bahwasanya PJOK itu ya seperti ini gambarannya, kondisi kita saat ini. Ya, dan abilitas, kekhususan dia. Jadi ada yang pintar dia, yang punya kemampuan lebih dipilah. Yang bodoh dipilah. Jadi kalau yang pintar tuh nggak akan mau dia gabung satu tim dengan yang bodoh. Itu kenyataan. Yang bodoh merasa cenderung minder atau takut bergabung atau sama-sama melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan yang pintar atau yang punya bakat. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Baik dia perempuan, laki-laki, kegiatannya sama. Jadi nggak ada perbedaan gender lagi. Jadi semisal bola, sepak bola, ada perempuan dan laki-laki dalam satu aktivitas. Nah, jadi tidak ada perbedaan gender lagi, tidak ada yang perempuan main bolanya di sana. Kalau misal di sekolahnya ada 2 lapangan, perempuan main lapangan B, laki-laki main lapangan A, tidak. Jadi sekarang kondisi yang kita harapkan itu semua dalam satu tim, dalam satu lapangan berbaur. Jadi tidak ada yang namanya isu-isu gender atau mendiskriminasi gender atau perempuan tidak bisa melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, ini ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi bukan cuman dalam pembelajaran. Kalau yang sekarang ini cuman fokus di pembelajaran. Habis di pembelajaran selesai. Jadi kalau pembelajaran PJOK misalnya kita di kelas 6 itu ada 8 JP, 4 JP, 1 minggu. Cuman itu dia dapat. Jadi setelah dia keluar atau tidak mengikuti pembelajaran, dia tidak melakukan aktivitas PJOK di kesehariannya. Jadi kebutuhan kondisi yang diharapkan bahwasanya pulang pun dia sekolah, dia bisa beraktivitas misal naik sepeda sore-sore atau lari-lari nyari keringat ya, atau main bola atau main basket. Jadi tetap
dia mengikuti aktivitas yang berbau aktivitas fisik. Jadi tidak terlepas hanya mendapatkan pembelajaran di dalam kelas yang hanya cuma 4 JP 1 minggu per kelas. Baik, sampai sini ada yang mau dipertanyakan kakak-kakak semuanya? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita lanjut. Kalau ada silakan resen. Mungkin bisa kita alihkan ke pertanyaan dulu. Ini tujuan dan dampak program. Ya, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ini tujuan daripada program PKG ini. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi mungkin kakak-kakak yang belum mengaktifkan atau aktif dalam satu komunitas belajar, mungkin nanti di akhir sesi kita ada tugas yang mengarah ke pembentukan atau keaktifan komunitas belajar dalam satu unit kerja kakak semuanya. Ya, di mana dampaknya itu atau arahnya bahwasannya guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi ini poin pentingnya, ini pasti akan terus kita kaji. Bagaimana sih pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada murid dan bermakna. Nah, ini yang terus dikaji. Nanti sampai akhir kita ceritanya tetap tentang bagaimana pembelajaran kita ini, PJOK ini, bisa berpusat ke murid. Dan bermakna bagi mereka. Sehingga peserta didik se-Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Sampai hayatnya, sampai dia tidak bernapas lagi. Itu target program PKG PJOK. Jadi bagaimana kita mendoktrin atau memancing peserta didik kita bukan cuma melakukan aktivitas gerak, aktivitas fisik, atau pembelajaran PJOK hanya di dalam ruang lingkup sekolah, tetapi bisa dilakukan di aktivitas luar sekolah dan dilakukan sepanjang hayat, walaupun tidak dalam status sebagai peserta didik lagi. Baik. Untuk selanjutnya nanti kita langsung masuk ke modul 1 ya, modul 1.1. Sebelum itu di sini ada kesepakatan pembelajaran ya. Ini sama-sama kita patuhi ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak sendiri, baik saya mungkin sebagai fasilitator ya. Jadi ini sudah arahan dan sudah tersusun rapi dari pusat, dari kementerian, bukan kita yang rubah, bukan kita yang buat, tetapi dari kementerian. Dan memang harus kita patuhi bersama-sama, harus kita laksanakan bersama-sama. Ya, di mana di situ ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Makanya terus saya pancing bagaimana kakak-kakak sekalian, apakah ada pertanyaan atau ada masukan, kritik dan saran silakan. Nah, tapi dengan pola yang teratur, yaitu raise hand dengan klik di tombol atau boleh angkat tangan di layar. Kalau dipersilakan, silakan menyampaikan aspirasi, saran masukannya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kita sesama guru PJOK ini semua ini. Bedanya satu saja, peserta sama fasilitator nih. Saya pun dulu peserta kan itu. Fasilitator saya Stambuk 2017, Unimed PJKR. Asal dari SMP Negeri 1 Tapanuli Selatan. Nah, itu dia. Jadi di bawah saya jauh itu. Tapi karena memang kita ditempatkan sebagai peserta, kakak itu selaku fasilitator saya dulu, kita hargai walaupun dia di bawah saya stambuknya, kan seperti itu. Karena itulah regulasi di mana PJOK ini atau rata-rata alumni olahraga itu berjiwa sportif ya. Berjiwa besar hati dan korsanya luar biasa sampai sekarang tak bisa dipungkiri tetap solid seperti keluarga ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, ini kita bagaimana biasa kita main lantak-lantak ini PJOK ini.
Jadi kita bagaimana gaya-gaya apa narasumber yang berpolitik dulu ya. Jadi bergantian berbicara, setelah kakak-kakak yang lain berbicara boleh angkat tangan, atau setelah dia selesai silakan kalau mau berargumen atau menyampaikan pendapat silakan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Ya, ini berpartisipasi penuh. Jadi saya harapkan bukan cuman hanya diam, atau ada yang lebih parah lagi tidak mengaktifkan kamera. Nah, itu yang lebih parah ya. Jadi karena kita ke kita ini. Jadi sayang kalau kakak-kakak mengikuti hanya cuma prioritas sertifikat, atau hanya sertifikat apa prioritas perintah tugas. Nah, itu dia. Ini banyak nih korpri semua ini. Perintah tugas gini-gini wajib mengikuti. Nah, nggak ada guna. Ini untuk dampaknya untuk ke kita. Kalau ada ambil manfaat yang baik, kalau nggak baik ya tinggalkan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk PKG PJO ini udah banyak merubah mindset atau merubah pola pikir kita yang selama ini terdoktrin banyak yang hanya berpangku tangan atau duduk manis bisa terlaksana kegiatan pembelajaran itu. Makanya banyak guru di luar bidang studi kita yang mengambil mata pelajaran kita, itu kenyataan juga. Karena ditengok pola mengajar kita gampang kok katanya. Padahal kalau dikaji-kaji 4 tahun kita S1-nya, itu pun tamatnya merangkak-merangkak kita kan itu. Ya, ada yang di luar daripada perkiraan tahun tamatnya. Yang kelima, kamera selalu dalam kehidupan hidup atau on cam. Nah, inilah dia. Jadi kalau mau permisi kakak-kakak silakan chat aja di izin ke toilet, atau sebentar lagi mungkin ada yang akan sholat ya, sholat maghrib silakan. Nah, tapi dalam keadaan kamera itu tetap hidup. Biarkan saja nggak apa-apa. Kalau bisa buat background layarnya, buat background layarnya. Kalau ada kameranya di belakang, misal ini Kak Nanang dan Kak Rudi ini ada backgroundnya langsung background transparan di belakang, nggak masalah. Nah, lebih bagus seperti itu daripada kita matikan kamera kita. Nah, itu. Biarkan gitu, izin bentar mau sholat atau mau ke toilet atau mau apa. Atau semisal kalau di rumah ada tamu kan nggak mungkin kita nggak kita tegur kan seperti itu. Sementara dia di depan manggil-manggil kita, terpaksa kita ke depan, kita tinggalkan wajib zoom kita kan sebentar nggak masalah. Asal kamera memang harus tetap on. Seperti itu kakak untuk kesempatan pembelajaran. Nah, ini kesempatan bersama juga ditekankan kembali menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila tidak ingin berbahasa atau menyampaikan itu pendapat atau argumen, hadir seutuhnya ya, menghargai waktu bersama. Ini tadi mungkin karena waktu kita pertemuan pertama ini ya agak masih telat lah sedikit. Ada yang menunggu 15 menit, ada yang menunggu 30 menit, ada yang menunggu 45 menit nih belum mulai-mulai karena belum masuk-masuk ini pesertanya. Nah, itu dia. Jadi tolonglah, karena yang masuk duluan dia menunggu. Tadi ada beberapa yang masuk duluan menunggu di hampir 45 menit menunggu kakak-kakak yang terakhir masuk. Jadi kitalah yang sama-sama saling menghargai. Kalau saya biasa menunggu nggak apa, tapi kalau yang lain kan sayang. Misal ada yang perempuan itu juga, kakak kita yang perempuan kan ada mungkin mengurus suami. Jangan gara-gara nanti Zoom ini ditinggalkan kan, atau di belakang kan nanti tidurnya malam. Itu kita hindari juga. Atau ada yang punya anak kecil jadi tidak terurus anaknya. Jadi bukan karena kegiatan ini semuanya ini kegiatannya bagaimana kita menunjang kita supaya punya kompetensi, mendukung kita untuk bagaimana supaya dapat melaksanakan kegiatan hidup kita itu sinkron pekerjaan dan kehidupan berkeluarga atau di rumah ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Nah, makanya tadi ada arahan boleh di chat di kolom chat, silakan ketikkan apa pendapat. Siapa tahu kita malas berbicara atau dalam keadaan serak seperti saya ini ya. Nah, boleh lebih chat. Tapi ada juga yang
model chat ini agak kaku menulis, lebih fasih berbicara. Boleh berbicara, nggak apa-apa. Nah, ada yang mengetik itu agak malas karena nggak nyambung kadang ketikannya dengan pola pikir yang harus disampaikan cepat ke dalam satu forum. Boleh langsung berbicara. Kemudian klik raise hand, klik raise hand sebelum bertanya. Ini kesepakatan bersama. Terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Saling mengingatkan kita kakak-kakak, karena semisal untuk kegiatan ini direkam dan rekaman ini sebagai bukti untuk kakak peserta juga dan saya juga sebagai fasilitator. Jadi bukan cuma untuk kakak saja, tapi untuk saya juga. Jadi sama-sama kita mengingatkan jam masuk kita, jam selesai kita, wajib berapa JP. Kalau 1 JP 45 menit, kalau ini 2 JP 90 menit, harus lebih dari 90 menit. Dan posisi memang harus terekam. Terekam dia, tidak boleh tidak terekam, kan seperti itu. Jadi nggak ada guna kalau kita rekam, nggak ada terhitung absen kita nanti untuk laporan ke Kemdikbud. Sampai di sini ada kakak-kakak yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut ke modul 1-1. Silakan. Iya Kak Jarlingson Saragi, silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini hanya pengalaman yang mau pensiun ini. Iya, masalah pengalaman pensiun itu luar biasa tuh Kak. Masalah pembukaan tadi. Ya, yang pertama, kadang kita mengajar ini kita mau prestasi anak kita, di situ salahnya. Ya, makanya masukan-masukan tujuan berolahraga tadi jadi terabaikan. Yang paling fatal pengalaman saya itu alat yang disediakan sekolah sangat minim sekali. Ya, contohnya kita mau bermain poli dengan hiburan kejar-kejaran, kalau cuma 1 bolanya gimana terjadinya itu? Yang lainnya, kenapa kita kadang masuk ke prestasi? Karena tuntutan kepala sekolah. Kadang kepala sekolah sering saya dengar, gimana ya kau, nggak ada prestasi yang bisa kau tampilkan katanya. Ya, itu dia. Jadi kemudian masalah pelajaran PJOK sekarang, seharusnya di modul itu atau kalau dulu silabus itu udah jelas arahnya. Umpamanya kalau untuk banyak bermain dibuat pilihan. Ini kan enggak, kita yang mengembangkan. Sementara kalau kita kembangkan itu bisa bermasalah nanti karena udah ada rambu-rambunya. Jadi untuk apalagi kurikulum merdeka ini berpusat pada anak-anak peserta didik, di sini agak masih sulit Kak. Karena saya lihat masuk hari itu diferensiasi, ternyata lain lagi ceritanya. Nah, saya ikuti perkembangannya, jadi belum pasti kurikulum merdeka ini. Jadi dengan apa kita ini, mudah-mudahan ada arah yang satu arah kita untuk memajukan anak bangsa ini. Sekian, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Jarlingson Saragi. Baik, untuk yang kakak pertanyakan tadi, yang argumen kakak tadi, nanti mungkin bisa setelah kita mengikuti ini ada nanti materinya ke situ, termasuk permasalahan kita sama ini, permasalahan di sekolah yang ada cuma bola kasti, bola sepak bola atau bola voli dikasih satu kali per 5 tahun untuk 1 biji, mau dipakai 40 anak, 1 biji itu dipompa-pompa, udah tinggal dalamannya itu terus dipala-palai, itu permasalahan. Ada nanti materi kita khusus tentang aset, tentang pola pikir, ada tentang asset based thinking EBT maupun deficit based thinking DBT. Jadi itu nanti memecahkan masalahnya Kak Jarlingson. Saya pun dulu kemarin kayak gitu, apa kayak gini mau gimana mau bagus sekolah itu, alat nggak ada, begini menyalakan semuanya. Terakhir sampai di pertengahan kok sudah ada gambaran yang bagus, diibaratkan paradigma atau pola pikir saya yang dulunya hanya taunya masalah sampai di akhir bisa bagaimana masalah itu kita selesaikan tanpa lagi memikirkan ini itu selesai. Jadi nanti ada juga materinya Kak Jarlingson. Ya siap Kak. Siap. Tetap kita semangat ya. Ini mungkin 3 bulan kalau kita nikmati macam kami kemarin 3 bulan kami nikmati enak dia. Tapi yang kalau yang beban ini tiap jumpa itu beban aja tuh, makin lama makin tua kita. Itu dia.
Tapi kalau kita nikmati, mudah-mudahan Kak Jalingson makin lebih mudah lagi dari yang sekarang. Mungkin mau pensiun 2 tahun lagi bisa jadi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Amin. Amin. Iya. Jadi enak ini sebenarnya kalau untuk pembelajaran PKG PJOK ini. Tinggal kita lah yang bagaimana nanti. Jadi saya harapkan jangan ada beban di kita. Kakak-kakak pun sebagai peserta jangan jadi beban. Kalau mau ada sharing-sharing, mau apa, silakan tanya. Mudah-mudahan kalau memang ini handphone saya baru dibagusi kemarin bermasalah mati total, makanya sama Kak Mustika saya kemarin ya. Ya Kak. Nah, yang chatting ya Kak Mustika apa Kak apa? Iya Kak. Kak, ini nih yang chatting saya kemarin pertama kali sudah bilangkan saya fasilitator itu ya. Kak Dini apa Ya, Kak Kak. Dini? Kak Mustika ya? Iya Kak. Ah, itu dia. Jadi pas kebetulan di situ handphone saya rusak parah. Jadi ini mudah-mudahan sudah aktif. Kalaupun ada kita permasalahan atau apa, cepat mungkin saya responnya. Ya, malam pun kadang saya agak payah tidur malamnya. Jadi mudah-mudahan masih kita kita balas. Checklist saya masih biru ya kakak-kakak. Di WA itu checklist saya masih biru. Jadi kalau kakak-kakak ada yang checklistnya nggak biru, tolong birukan lah. Jadi biar enak komunikasi antar dua arah itu ya. Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kita masuk ke modul 1? Tidak ada? Kita akan masuk ke modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Ya, guru PJOK. Ini pola pikir kita lah ini. Kalau kemarin saya agak sebelum dapat ini dan selanjutnya agak memang cenderung galau, banyak galaunya, kurang ini, kurang itu, itu. Tapi mudah-mudahan setelah dapat beberapa materi dan saya aplikasikan di pelajaran saya PJOK di satuan saya, sekarang mengajar itu lebih menyenangkan. Kelihatan ya kakak-kakak? Kelihatan Kak. Kelihatan. Kalau tidak kelihatan boleh. Kelihatan Pak, kelihatan. Siap. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tata Maya 1 elaborasi isi 1. Jadi tadi 1 tambah 1 ini 2 jadi kita. Mungkin nanti sekitar jam 7 jam 7 lewat sedikit kita selesainya untuk pertemuan kita hari ini. Baik, modul 1.1 ya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ya. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari. Oh, dilebarkan ya Kak Jalingson, siap. Perintah ini senior ini. Jangan sampai nggak diapa. Nah, kelihatan Kak Jalingson? Boleh? Mantap. Atau kita gini kan? Udah pas Kak. Ini lebih jelas? Baik, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid, ya. Nah, ini agenda kita, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Nah, ini ada sebuah kata-kata mutiara atau masukan yang indah dari Albert Einstein, bahwasanya belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini Albert Einstein, terus bertanya. Kalau biasanya kalau orang nggak bertanya lagi itu udah luar biasa, kemampuannya sudah di atas rata-rata dan tidak perlu lagi mempertanyakan apa yang perlu ditanyakan seperti itu. Nah, ini mengenal refleksi, mengapa dan
Apa? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, ini beberapa pertanyaan ini ya yang mungkin kita sebagai guru PJOK banyak juga terbesit pertanyaan ini. Mengapa penting sih bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang mau kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi pertanyaan kita sebagai guru PJOK ini di satuan masing-masing. Nah, ini tindakan seorang guru. Kalau sekarang ini kebanyakan ya, tindakan rutinnya mengabsen, absen. Baru menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Karena kebanyakan rata-rata pakai komando. Siap. Duduk. Passing, tendang. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi untuk refleksi perbaikannya adalah dalam satu tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Ya, tinggal bagaimana kita menginovasi atau membuat satu pembelajaran PJOK itu menjadi lebih menyenangkan dengan kreativitas kita. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini permasalahan juga nanti kalau berbalik ke Kak Jarlinson tadi, apa mau alat bantu kita sementara bola aja cuma dikasih satu kan. Nah, ini berbalik lagi ke situ. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, ini banyak, ada yang kalau kita lebih enak sebenarnya kalau untuk guru PJOK ini, karena kita ada alat bantu kita yang biasa kita pergunakan, yang lebih sering kita pergunakan di kolam renang ini. Nah, peluit. Nah, bisa dengan ada peluit titik 1, titik panjang 2, itu bisa berupa instruksi yang berbeda dalam satu mekanisme bagaimana membariskan murid yang tertib. Izin kakak-kakak sebentar, kebetulan azan di samping sekolah saya. Kita unmute dulu sebentar ya, sekitar 5 menit. Izinnya boleh kakak-kakak?
Baik, izin saya melanjutkan. Mungkin bagi kakak-kakak yang ada kegiatan mau sholat, silakan mungkin menghidupkan layarnya, silakan melaksanakan ibadah menurut agama dan percaya masing-masing ya. Yang kakak-kakak yang tidak ada kegiatan untuk keagamaan mungkin bisa menemani saya memaparkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Izin saya share screen kembali. Ini tindakan reflektif tadi sudah ya? Sudah, Kak. Ya, siap. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kebanyakan kita bahasa tentara biasanya keluar itu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya bagaimana bahasa itu yang bisa ditiru baik sama. Siap, Kak Rahmat Faisal, silakan bagi rekan-rekan yang lain juga yang ingin sholat, silakan. Persilakan, diusahakan layar kameranya tetap dihidupkan. Kemudian selanjutnya ini kelihatannya tidak ya? 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, ini ada 7. Boleh kakak-kakak kalau mau di screenshot silakan di screenshot ya. Nanti pun materinya ada juga di LMS kakak-kakak masing-masing. Ya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Ada tujuannya. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai atau tidak. Kebanyakan kita ya yang penting mengajar begitu. Kasih bola, lempar, main, dah. Senang anak-anak. Udah senang lah itu dah, ya kan? Jadi tidak ada untuk gambaran bagaimana kegiatan itu menyenangkan atau tidak, atau memang betul-betul ada dampaknya atau manfaatnya untuk peserta didik kita. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Ini arahnya nanti ke asesmen. Penilaian. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Jadi kebanyakan kita kalau udah menggunakan sistem komando itu ya yang penting dilaksanakan. Kalau ada murid bertanya, nanti itu atau dengan ada apa supaya jangan banyak pertanyaan, kegiatan berlanjut tanpa ada feedback yang bagus antara guru dan siswa. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi ya dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi rekan sejawat itu bukan saingan. Kalau sekarang, kalau dulu ya mungkin ada yang merasa di satu unit sekolah itu kita merasa itu saingan kita, mungkin kedepannya itu teman kita berkolaborasi. Bagaimana kira-kira penampilan kita pada saat mengajar, bagaimana kira-kira profesionalitas kita sebagai guru PJOK di unit kerja kita. Jadi masukan, saran dan masukannya itu biasa lebih valid dari orang lain. Jadi bukan kita sendiri yang menilai diri kita. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang model pembelajaran sudah banyak, pelatihan-pelatihan mandiri di platform PMM itu banyak, jadi bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, modul-modul ajar banyak yang gratis, buku-buku ajar sekarang banyak juga yang gratis. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita, tinggal tergantung kita bagaimana untuk mengaplikasikannya atau bagaimana kita memang betul-betul senang
pada saat kita melaksanakan aktivitas pembelajaran di PJOK. Nah, ini analisis cerita, ya mungkin kakak-kakak bisa membacanya sedikit. Saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit, silakan. Kelihatan ya? Izin Kak, boleh agak di zoom dikit Kak? Terlalu Zoom kecil. ini, Iya. terlalu kecil ya? Ini udah dibesarkan nih, udah di slideshow nih. Ini boleh, ini kelihatan. Ini sudah. Masih sama sih Kak, masih kecil Kak. Nah, ini udah besar ini, udah. Masih sama. Atau layar bawah dilebarkan Kak. Gak usah nampaknya itu poin-poin. Kalau misalnya kita menggunakan HP, itu layarnya itu bisa kita besarkan sendiri itu Bang. Iya, bisa kita zoomkan dengan jari kita, boleh. Iya Bang. Ini dari handphone nih Bang Dik. Bisa, dari laptop, dari laptop. Iya, iya. Kalau yang dari handphone bisa diperbesar sendiri. Maaf, dari laptop boleh ditekan klik kiri sambil kursornya dibuat slide besar boleh. Kalau pakai mouse itu tinggal kontrol, tinggal membesarkan pakai arah naik dan turun. Nah, itu udah besar itu. Atau di layar langsung arahkan mouse-nya, pointer mouse-nya ke layar, tinggal kita dari titik tengah, telunjuk kanan dan kiri disatukan, kemudian dibuka ke kanan dan ke kiri. Ya, itu besar nanti dia seperti ini ya. Mau kecilkan tinggal dirapatkan kedua jari, ya itu kecil. Nah, kalau kira-kira kurang besar dia. Boleh dibaca? Bisa dibaca kakak-kakak? Silakan, saya kasih waktu 1 menit ya untuk membacanya. Sudah kakak ya? Nah, ini ada pertanyaannya ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ya, nanti ini ada di LMS. Ya, makanya terus Bapak Ibu akses, pantau terus LMS-nya. Karena nanti di LMS itu dia beruntut. Kalau tidak kita kerjakan yang dari urutan atas, dia yang ke bawah tidak akan terbuka. Dia harus checklist. Jadi semisal hari ini kita pertemuan, kakak-kakak sudah mengklik dari LMS tadi, masuknya dari situ, ya, masuk virtualnya dari situ. Mudah-mudahan kakak keluar nanti sudah checklist dia, atau tidak nanti sudah di absen otomatis,
dia checklist. Jadi bisa ke bawah dia terbuka semua. Ada juga yang menunggu waktunya, belum terbuka, tapi sudah waktunya nanti terbuka. Tapi harus kita selesaikan dari atas. Sama dengan hari ini ya, kita akan ada refleksi juga, makanya pantau LMS-nya. Karena apa? Kita sebenarnya sudah terlambat aturan tanggal 9 kemarin. Ya, iya silakan Diki. Izin Kak, LMS saya di akun Merdeka Belajar nggak ada Kak. Jadi saya masuk ke aplikasi Zoom ini melalui yang dibagikan di grup WhatsApp tadi Kak. Belum Ya, muncul. Ya, makanya saya bagikan tadi link Gmail-nya. Karena itu permasalahan, makanya saya tanya kalau ada pun kendala silakan, nggak apa-apa di grup sampaikan. Tapi lebih bagus memang di grup karena di situ ada admin kelas Kak Yuda, bagian teknis untuk ID belajar dan lain sebagainya itu ahlinya Kak Yuda itu. Kemarin karena sakit Kak Yuda makanya kita terkendala untuk akses premium untuk Gmail ini dan untuk pengaturan peserta dan pasil. Ini udah sembuh Kak Yuda, berjibaku dapat makanya terlaksana hari ini. Walaupun diundur, aturan tanggal 9 kita sudah melaksanakan. Jadi diundur hari ini, 2 hari. Nah, itu dia. Jadi kalau ada permasalahan, Kak Diki sampaikan di grup. Yang mudah-mudahan saya balas. Kalau enggak langsung dibalas Kak Yuda. Atau di situ ada juga admin dari Dinas Pendidikan. Ibu Tut Uri Handayani. Kebetulan yang diarahkan dari Kepala Dinas Pendidikan melalui Kabid GTK Pak Jumakir. Ya, untuk bagaimana melihat perkembangan kita di Deli Serdang ini, aktif atau tidak, ada permasalahan atau tidak. Jadi Dinas Pendidikan pun respon sama kita selaku guru PJOK. Jadi sayang kalau kita selaku guru PJOK menyia-nyiakan itu. Orang lain aja peduli dengan kita, masa kita nggak peduli dengan diri kita sendiri? Kan seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan silakan nanti kita sharing-sharing selepas dari kegiatan kita tatap maya ini, karena kita fokusnya ke materi, ada permasalahan teknis dan lain-lainnya. Mungkin setelah ditutup nanti rekaman ini kita bisa sharing-sharing lah. Apa kendala, apa-apa, bisa nanti curhat-curhat pun silakan boleh. Yang mau lakukan aktivitas lain pun silakan boleh. Jadi nggak terhambat karena ada permasalahan teknis kita. Ya mungkin gitu Kak Diki. Ya, Iya, lepas ini bisa kita apakan selesaikan bagaimana nanti kesalahan. Siap. Semoga LMS saya yang di akun Merdeka Belajar segera muncul dianya di layar jadi bisa dipakai. Siap, karena dari situ aksesnya. Kalau nggak dari situ nggak, sayang nggak akan bisa lanjut ke mana-mana dia. Nah, kalau ini kata Kak Mustika ini ya, kalau di HP LMS-nya memang, kalau di HP rubah dulu. Dia ada setelan di situ, .3. Kalau ada dia desktop, centang desktopnya. Jadi bisa masuk dari HP desktop. Jadi kita aktivitas di LMS dari handphone pun bisa. Tapi pengaturan Chrome-nya, klik di setelan atau pengaturannya, dia ada checklist tentang dia ada kotak desktop. Jadi bentuk tampilan desktop itu bisa di handphone. Tapi kalau nggak kita tentang itu, nggak akan bisa kita buka LMS di handphone. Nah, bentuk LMS ini dia bentuknya besar. Dia harus mode desktop dia baru bisa, mode tampilan laptop. Makanya saya sarankan dari jauh-jauh hari tadi juga kalau bisa kita Gmail-nya ini pakai laptop supaya semua bisa terbuka tanpa ada kendala. Mungkin gitu ya Kak Diki? Iya, siap Kak. Makasih Kak atas jawabannya. Siap, terima kasih. Baik, itu pertanyaan nanti mungkin diselesaikan di LMS. Ada mungkin deadline hari ini, tapi pelan-pelan nanti ngerjainnya. Kalau sebelum jam 12 pas, dia 2359. Pantau LMS kakak ya. Untuk tatap muka berikutnya. Aturannya kita jeda 1 hari. Ini karena kendala tanggal 9 kemarin nggak melaksanakan virtual. Kita harus melaksanakannya besok untuk mengganti yang hari semalam. Jadi berturut-turut. Besok kita melaksanakannya juga tatap maya seperti ini. Jadi tinggal kesepakatan kakak-kakak. Belum saya, Kak Diki. Nanti dari WA pun boleh. Kalau mau buat grup tersendiri pun boleh. Ini banyak mungkin yang menggibah-gibah, menggosip, silakan lah, nggak apa-apa. Tapi saling berjibaku, saling dukung lah. Supaya bagaimana
selama 3 bulan ini jangan ada yang tidak selesai. Nah, dibantu kalau kita ada punya kemampuan lebih, bantu yang mungkin kurang apa tentang IT ya. Bantu. Kami pun dulu seperti itu, ada kami 15 orang, walaupun satu yang dikeluarkan karena baru melahirkan, jadi nggak bisa ikut praktek. Tapi yang 14 kemarin kami berjibaku. Ada yang IT-nya kurang, kita bantu. Ada yang apanya kurang. Jadi semuanya lulus dengan baik semua. Nah, itu dia ya. Jadi saya harapkan pun juga seperti itu. Ini ada 15 walaupun yang masuk 13 ini sekarang, yang 2 lagi belum masuk, termasuk Kak Elisa yang tadi mengusulkan supaya jamnya dirubah, rupanya nggak masuk, ya nggak masalah lah. Kalau bisa kita sama-sama mendukung lah, sama-sama kita apakan. Jadi kita nikmati pertemuan demi pertemuan sampai kita nanti tatap muka dan selesai kegiatan ini. Baik, kembali kita ke materinya. Selanjutnya ini mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap mata selanjutnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa mengisi refleksi perkembangan. Pantau terus LMS-nya. Karena di LMS dia, kakak-kakak, semua dia beruntut, semua masuk, semua harus dia. Seperti kita mau naik anak tangga. Gak bisa naik anak tangga itu kalau kita tidak menginjakkan kaki dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3. Seperti itu siklusnya. Jadi nggak bisa kita langsung ke modul 3. Kita harus dari modul 0, 01, dari modul 1, 1.1A, 1.1B, jadi 1.13, 1.14, seperti itu. Usahakan kalau centang, kalau udah terbuka, gas terus. Jangan tunggu. Kalau tidak terbuka baru menunggu, berarti menunggu ada deadline waktunya. Semisal ada nanti yang Oktober baru terbuka. Tapi selagi LMS kakak-kakak terbuka, bisa kakak-kakak kerjai, silakan. Tadi sudah ada yang ngerjai jauh-jauh hari Senin. Ya Kak Gita Yolanda Ginting ya. Kak Gita? Mana ini Kak Gita ini suaranya? Ya, soalnya kan katanya di situ sampai tanggal 9, pikir saya harus selesai di situ. Terus kan ada yang di pembelajaran 1 dan 2 itu ada memberi tugas baru kita masuk. Jadi saya bingung, belum paham kemana arahnya gitu. Jadi terus kemarin ada Zoom meeting ya, bagaimana gitu caranya, cara mengerjakannya gitu, karena cocok lah pikir biar bisa bertanya Pak, karena di bawahnya kan tanggal 12 lagi baru bisa dibuka. Pikir saya memang tanggal 9 itu harus diselesaikan. Siap. Ya itu memang kendala kan, itu ya di grup fasilitator kemarin karena kendala sakitnya Kak Yuda, admin BBGP Sumut, karena Kak Yuda semua yang Kak Yuda yang memfasilitasi kebutuhan praktik temannya. Jadi kita menunggunya. Terus tanggal 9 pembukaan langsung ke orientasi. Jadi lahir jadi tidak ada pembukaan, langsung kita otomatis diundur jadinya tanggal 11. Atau tanggal 9 kita sudah kemarin meet. Jadi mohon maaf Kak Gita Yolanda Ginting ya, tadi terbaca ya, saya. Mohon maaf. Mungkin saya hapus tadi, karena nanti takutnya apakan sistem belum terlaksana yang poin 1 sudah masuk ke poin 2 gitu. Jadi saya mohon maaf sama Kak Gita ya, karena sudah banyak tadi itu diketikkan itu. Iya Kak, orang belum ada arahan, tapi di apanya tanggal 9 kirai takut telat Pak Eka, mau bertanya masih bingung, grup belum ada. Kalau nanti pun kakak memasukkan tugasnya itu mungkin statusnya nanti late jadinya, terlambat. Deadline-nya tanggal 9 memang. Nah, cuman mungkin nanti ada kebijakan dari BBGP Sumut karena kendalaan teknis.
walaupun late nanti itu kategori lolos selanjutnya, seperti itu. Siapa tahu nanti kakak-kakak masukkan tugasnya ada tulisan late, terlambat di situ. Ya, yang penting ada kita masukkan, jangan sampai tidak ada. Kalau yang tidak ada itu yang nanti terus-terus hari-hari mungkin kerjaan saya itu nanti mengingatkan di WA grup, Kak ini belum selesai, Kak ini tolong masukkan ini, karena dia harus dimasukkan, termasuk yang surat izin dan fakta integritas. Ada beberapa yang sudah masukkan dan ada beberapa yang belum memasukkan. Jadi silakan kalau yang belum memasukkan, masukkanlah boleh, walaupun deadline-nya nanti Oktober. Kan seperti itu. Ya, ada masa-masanya, ada waktunya tertulis di LMS. Jadi terus pantau LMS. Ya. Kak, ini deadline kita nanti jam 23.59, usahakan LMS-nya selanjutnya ada refleksi di situ, ada beberapa tugas. Silakan kakak-kakak kerjakan ya, karena itu akan membuka ke tahap selanjutnya. Pertemuan kita besok, tinggal kakak-kakak nanti diskusi besok jam berapa. Saya malam pun siap tempur saya. Kemarin kami sampai jam 12 malam fight-nya. Walaupun jarak rumah saya dari sekolah sekitar 1 jam. Saya sekolah di Diski, tinggal di Bulu Cina. Itu. Cuman karena banyak fasilitatornya yang bilang malam, ya mau nggak mau. Tapi kalau saya serahkan ke peserta. Asal jangan mengganggu jam pelajaran, yaitu di pagi hari. Kalau dari siang sampai malam, asal jangan subuh, saya siap tempur. Itu dia. Jadi tinggal kakak-kakak jangan sampai terlambat, jangan sampai Kak Khairan Mahrujar. Dulu ada juga saya suruh stop itu apanya. Karena apa? Kalau kita Zoom meet sambil berkendara itu resikonya nyawa. Saya dulu ada juga peserta didik saya, atlet NPC Sumatera Utara, suami istri naik becak, saya suruh stop, matikan aja itu Pak. Karena lebih berharga Bapak daripada kegiatan ini. Karena kalau kita menggunakan aktivitas di luar daripada fokus kita, yaitu berkendara, keselamatan kita di jalan. Ini Kak Khairan Mahrujar. Siap, Kak. Boleh kalau menepi aja dulu. Kalau iya, menepi nih Kak. Matikan. Kalau udah dekat, boleh matikan mic aja dulu. Layarnya dikantongnya aja jadi hitam, biar cepat nyampe rumah. Tapi pelan-pelan. Karena risiko nih, ceram ini. Saya nggak mau masuk koran pula nanti. Siap Kak. Siap Kak. Yang kali nih nggak dikasih pesertanya apa katanya. Oke, siap Kak, siap Kak. Keselamatan kakak lebih penting daripada segala hal. Oke Kak. Malah kakak matikan layarnya, masukkan ke kantong, matikan mic-nya, kakak kantongi. Nanti kita mau tutup bentar lagi sekitar 15-20 menit lagi. Oke Kak. Itu fokusnya 2, ke depan layar 1, ke depan jalan 1. Jadi mengganggu. Saya nggak bisa masuk. Saya nyawa orang daripada giat-giat. Oke Kak, saya kantongin dulu nih Kak ya. Siap. Oke Kak. Layarnya dibuka aja Kak Khairan. Layarnya dibuka, jangan ditutup. Layarnya dibuka. Jangan ditutup kameranya. Masukkan ke kantong kan gelap itu backgroundnya. Coba kakak masukkan kantong aja. Gelap itu. Itu dia. Gelap. Udah oke? Siap. Ya. Jadi saling mendukung kita Kak. Kakak pun berjuang juga, saling mendukung. Gak ada yang mau pintar, gak ada yang mau apa gini. Sama-sama kita menuntaskan 3 bulan ini. Saya yakin semangat guru PJOK itu mendunia. Ya. Targetnya kita 3 bulan selesai. Kategori kita mempunyai korsa yang tinggi. Karena sampai sekarang Kepala BBGP Sumut pun mengakui bahwasanya pelatihan atau diklat yang paling seru itu adalah diklat PKG Pejok. Karena apa? Begitu diucapkan salam olahraga, menggema gedung BBMPP itu yang di Jalan Karya. Karena semua kompak mengucapkan sportif. Itu. Jadi kekompakan itulah kalau bisa dibangun juga di kelas ini. Sama kita masuknya, sama kita selesainya 3 bulan ini.
Ya, saya bukan mau cari yang mana hebat, mana apa sini, tidak. Tapi mana yang sama-sama mendukung rekan-rekan yang lainnya, itu yang kita kalau bisa kita kasih acungan jempol. Termasuk senior sepuh saya ini Kak Jarlinson Saragi ini. Satu lagi ada satu ini Kak Irwan ini sebenarnya sepuh juga itu, tapi mungkin belum mau masuk ya silakanlah, nggak apa-apa kan seperti itu. Masih ada patokan saya, panutan saya nih Kak Jarlinson Saragi. Mungkin yang lain-lain yang muda-muda boleh nanti dibantu-bantu sedikit kakak itu, karena dari awal hidup mati kameranya, berarti ada yang suka, ada yang kurang sedikit untuk IT, boleh dibantu. Nah, itu biar sama-sama kita berjuang 3 bulan ini tuntas semua tanpa ada kendala. Baik, sedikit lagi kakak-kakak, kita ke materinya ya, tidak lama ini. Nah ini ya, jangan lupa diingatkan kembali kita ya, makanya mudah-mudahan pelatihan PKG ini pelatihan yang mengingatkan kita bagaimana supaya berfokus atau berpusat baik ke peserta didik maupun kepada kita, diri kita sendiri. Nah itu dia ya. Jangan lupa kita mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Makanya wajib beradaptasi kita, wajib kita yang bagaimana supaya jangan lupa setelah mengajar ya fokus LMS. Kapan ada waktu duduk manis, buka sikit. Jadi jangan begitu deadline, begitu udah mau habis waktu baru kita kerjakan. Di situ yang banyak kita termasuk yang rekan-rekan saya, kakak-kakak yang lagi piloting ini tahap 1, tahap 2. Semangat juangnya tinggi, jangan ada masuk koran PJOK ya. Ini masih yang guru kelas ini. Masuk koran itu, masuk viral beritanya yang nggak sanggup melaksanakan, melanjutkan. Kita mudah-mudahan PJOK itu tidak ada yang masuk ke dalam berita viral itu, tidak dapat melaksanakan karena dikejar target untuk piloting ini. Jadi kalau bisa dikondisikan mana dia. Jadi jangan semua dikebut. Karena kalau dikebut kapasitas kemampuan kita terbatas. Nggak semua bisa kita kerjakan dalam satu waktu atau satu tempat seperti itu ya. Jadi tetap semangat, saya cuma memberi semangat saja dan penyampaian materi yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud dalam bentuk paparan presentasi yang diatur dalam remote realisasi. Baik, selanjutnya ke materi kita, ini diucapkan terima kasih ya. Ya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ya. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berkepihakan kepada murid. Terima kasih. Selesai untuk materi kita pada hari ini ya. Ada yang mau dipertanyakan kakak-kakak menyangkut materi? Nah, silakan Kak Rudi Hermanto. Ya Pak. Itu Pak, sering sekali Pak mengenai di kegiatan di sekolah pembelajaran itu seperti yang Bapak kasih tahu tadi mengenai membedakan siswa tentang misalnya gini Pak, kalau kita sebagai guru olahraga kan kita pelajarannya ini dulu, misalnya kayak seperti saya baru ini bola voli. Nah ternyata di situ anak banyak yang meminta permainan yang lain gitu Pak. Terus seperti Bapak bilang tadi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang perempuan permintaannya perempuan sering main kasti. Jadi terkadang Pak kita sebagai guru pun kadang bisa jadi agak kewalahan gitu Pak. Jadi kita maunya materi ini dulu, sementara anak-anak itu banyak maunya gitu Pak. Jadi di situ sering kendalanya kita sebagai saya terlebih kepada saya sendiri
mengajar SMP, mengajar pembelajaran PJOK. Pada saat ini saya masuk di kelas 7, jadi banyak anak-anak itu sukanya maunya ini, itu, maunya ini. Jadi pembelajaran yang saya berikan pada saat hari itu, Pak, saya pun jadi ini, Pak, gitu. Jadi terpaksa saya memberikan pertama saya sampaikan pembelajaran saya dulu, baru yang lain gitu, Pak. Jadi seperti itulah yang sering terjadi, Pak. Jadi memang betul yang Bapak bilang tadi, seperti Bapak sampaikan sesuai ajaran tadi, memang sering sekali anak itu merasa ada juga, Pak, seorang anak dia minder gitu, nggak mau main bola, bahkan laki-laki ada juga nggak ada main bola, dia laki-laki, perempuan bahkan terbalik, Pak. Sering kalau perempuan minta main bola, Pak, sering kejadian. Pada saat saya ngajar, Pak, laki-laki nggak ada main bola gitu. Jadi saya pun sendiri bingung gitu, kok malah perempuan yang minta main bola, laki-laki nggak main bola gitu, Pak. Jadi disitulah, Pak, kadang-kadang sering terjadi keanehan gitu. Tapi itu masing-masing kelas berbeda-beda, tapi ada yang perempuan suka main bola, laki-laki sama perempuan bergabung gitu, Pak. Jadi sangat dalam dunia olahraga ini, Pak, memang mereka lebih senang di situ, Pak. Kalau apalagi jam pelajaran PJOK, kalau jumpa sama saya, Pak, merasa mereka lebih senang sama saya gitu, Pak. Jadi ya memang seperti itulah. Kalau seperti yang mengajarkan tadi, memang betul sekali, Pak. Ya. Bahkan yang sering terjadi yang gemuk itu merasa nggak mau main yang lain-lain. Dia maunya nonton gitu, Pak. Jadi seperti itulah, Pak, yang kejadian. Tapi nggak tahu entah sama teman yang lain mungkin sama juga dengan yang saya rasakan gitu, Pak. Terlebih kepada senior saya, Pak Senior Jarlinson Saragi, Ketua. Ya. Siap. Sudah saya tangkap, Kak Rudi. Izin Kak Khairan, present. Ya, Kak? Oke, Kak. Baik, Kak, mau menambahi juga yang disampaikan Kak Rudi tadi. Itu juga yang saya alami di sekolah, Kak. Yang pertama, selain itu, kadang perempuan yang cewek-cewek nggak mau dia disatukan sama cowok, Pak, Kak. Kayak Kakak bilang tadi kan, sebelumnya tadi Kakak bilang jangan mendiskriminasikan yang cewek harus di lapangan sana, yang cowok di sini. Bukan kitanya, bukan si guru olahraga PJOK-nya yang memisahkan, mereka yang minta pisahkan, Kak. Itulah permasalahan saya kalau di sekolah, Kak. Mungkin ada juga yang sama-sama kakak-kakak yang lain. Mungkin itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Khairan. Nanti kita jawab semua. Lanjut Kak Gita. Kak Gita, silakan. Gini ya, Kak, kalau saya permasalahannya bukan di bidang olahraganya, karena anak saya di SD memang hobinya mungkin asal jumpa guru olahraga berolahraga. Yang saya permasalahkan di sini, Pak, soal kurikulum merdeka. Jadi kadang-kadang saya meraba kurikulum merdeka ini karena bukunya nggak ada, metodenya nggak ada, kita harus mencari, Kak. Jadi saya kadang-kadang bingung. Untung ada ID belajar, jadi kita bisa lihat di situ semua bagaimana cara bermain anak-anak. Untung sekali. Jadi itulah saya minta sarannya bagaimana supaya diadakan. Entah memang di sekolah saya tidak ada bukunya kurikulum merdeka PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya patokannya ke MM ini, Pak. Gitu aja dari saya, Pak. Ya. Siap Kak Gita Yolanda. Permasalahan sama sebenarnya ini. Nah, sama juga dengan di awal. Oh, senior dulu, Kak Jarlinson, silakan. Satu lagi. Siap. Dulu, Ketua. Terima kasih, Kak. Kita membicarakan tadi masalah refleksi dan asesmen. Refleksi kalau kita ingat ke-13, di situ kan jelas ada refleksi di belakang. Tapi kalau olahraga pada umumnya tidak dilakukan itu. Iya, tidak dilakukan. Itu persoalannya. Walaupun waktu ke-13 saya temukan pada saat supervisi
terpaksa, kadang lupa. Nah, itu masalah refleksinya. Jadi tuntutan itu sebenarnya sudah ada, cuma kita yang tidak melakukan. Kemudian asesmen. Asesmen pun banyak tidak kita lakukan. Contoh, umpamanya kita menguji servis. Servis kita hanya menuntut sasaran. Padahal masih banyak yang dituntut di situ. Ayunan tangannya, iya, lengkungan bolanya, ya, dan seterusnya. Tapi kita tidak mau melakukan kolom-kolom itu kita isi langsung sampai udah 90. Ya, cantik orangnya 90. Itu kira-kira. Luar penilaiannya. Iya. Iya, ya. Jadi Baik. mudah-mudahan nanti ada solusinya itu semua. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Jarlinson, kakak-kakak semuanya ya. Sama pertanyaan kakak-kakak dengan pertanyaan saya dulu. Pertama kali, saya 2 kali mendaftar fasilitator. Satu yang pertama gagal, itu yang berangkat ke Jakarta. Yang kedua ini fasilitator angkatan 1 gagal, langsung dioper ke angkatan 2 lulus. Itu pertanyaan, karena saya yang mendaftar, saya yang giat memang mau cari apa sih itu. Permasalahannya bagaimana, kok dibilang orang kok gampang, kok apa, kok selesai semua masalah. Yang mudah-mudahan terjawabkan setelah saya mengikuti beberapa sesi-sesi termasuk tatap maya maupun belajar mandiri. Kita nanti belajar mandiri ya. Dan ada tatap muka kita 6 hari nanti. Jadi nggak tahu nanti tatap mukanya di mana, di Dinas Pendidikan kah, di BBGP kah, di hotel kah, atau pulang hari kita. Belum tahu nanti kebijakan dari BBGP Sumut dan Dinas Pendidikan Deli Serdang. Seperti itu. Semuanya berproses kakak-kakak ya. Semuanya berproses. Tapi mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kita selaku guru PJOK. Kita dapat menyapu bersih itu bahwasanya PJOK itu memang bermanfaat, bermakna. Dan pembelajaran yang memang diperlukan, sangat diperlukan peserta didik. Jadi kuat kita, bukan berdasarkan di satu tempat atau apa nih, se-Indonesia mau sudah menyepakati bahwasanya PJOK adalah ilmu dari segala ilmu yang dapat menunjang keilmuan yang lainnya. Itu dia. Jadi ada hadiah nanti terusannya, Kak Jarlinson. Kita berdoa tetap semangat ya, dan yang lain kakak-kakak, Kak Rudi, Kak Khairan, Kak Gita, dan kakak-kakak yang lainnya. Semuanya ada di LMS ya. Pelan-pelan, saya pun bukannya tinggi-tinggi kali ilmu saya. Saya memaparkan tadi PowerPoint itu memang sudah dirancang oleh Kemdikbud. Ada beberapa ahli yang memang merancang buku dan rangkaian-rangkaian alur yang memang dipaparkan. Tidak boleh keluar dari jalur itu. Ya, jadi sama-sama kita merubah paradigma kita lah di Deli Serdang khususnya. Karena saya fokusnya di Deli Serdang, saya fasilitator Deli Serdang, menguatkan sesama kita guru PJOK yang ada di Deli Serdang. Mungkin itu ya, Kak Jarlinson, Senior, Kak Rudi, yang lainnya, Kak Khairan, Kak Gita Yolanda, Kak Dedi, Kak Dini, Kak Adinda, Kak Rahmat Faisal, Kak Indra, dan Kak Nanang. Oke, sebelum kita tutup, ada lagi yang mau kita pertanyakan? Mengingat mengulang lagi, jangan lupa nanti pantau LMS-nya karena sampai jam 23.59 malam ini ya. Untuk menyelesaikan dia ada refleksi perkembangan kompetensi awal, itu harus checklist, pendahuluan modul satu-satu, pendahuluan modul satu-satu juga ada tugas di situ. Baru bisa nanti ke elaborasi isi 1.1.b.1 elaborasi isi pengenalan refleksi. Dia ada yang bulat-bulat, dia berwarna, itu yang kita fokusnya di situ. Itu untuk tatap maya atau sinkronus. Nah, nanti kakak-kakak sekalian ada pelatihan mandiri di rumah, asinkronus namanya, belajar mandiri kakak-kakak. Nah, jadi kapan ada waktu kerjakan aja, jadi tidak mengganggu waktu yang lain. Jadi tidak nunggu deadline, semua tuntas. Jadi nyaman kita mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti di 3 bulan ke depannya. Oke ya kakak-kakak?
Boleh? Kasih semangatnya dulu. Kak Khairan kasih senyumnya. Masih angkat tangan ini. Ada lagi yang kira-kira masih apa? Tidak ada? Tidak ada Kak, tidak ada. Tidak ada. Baik, ini mungkin kita sudah 1 jam ya lebih ya. 5 menit. Kita 30 menit sebenarnya, cuma karena terlambat tadi ada beberapa. Malah boleh mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bisa capture kita, foto kita kegiatan, atau saya saja. Silakan kakak-kakak. Angkat tangannya boleh. Sebelum kita mengakhiri, kita sesi foto dulu. Ini yang penting. Kak Mustika, Kak Nanang, silakan kasih tampilan yang terbaik. Karena ini laporan kita nanti. Kak Nanang, boleh untuk rekan-rekan yang lain. Untuk Japri atau telepon Kak Nanang dan Kak Mustika. Kak Mustika sholat mungkin, atau Kak Nanang juga sholat ini. Boleh sambil menjapri, kita menunggu. Kak Mustika Ramadhani, semua orang, Kak Nanang Supriyadi, sholat mungkin ya. Sembari menunggu, coba ada beberapa orang, Japri atau telepon. Sembari menunggu keaktifan di layar. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Jadwal kita gimana kesepakatannya, Kak? Untuk besok. Boleh. Kalau jadwal nanti setelah ini aja. Kak Indra Subayang sudah bisa mikrofonnya, Kak? Masih belum dengar ya? Belum apa ya, Kak? Oh, harus pakai headset ya? Siap. Mudah-mudahan besok kita tetap maya yang kedua sudah mulai bisa kita berkomunikasi 2 arah ya Kak. Ya Kak Mustika ada baru sholat ya Kak. Nanang Supriyadi mungkin coba siapa rekan-rekan yang itu. Jadi biar sama-sama kita ada laporannya semua. Ini kelihatan ganteng-ganteng cantik-cantik ini karena laporannya kita nanti ke Dinas Pendidikan pun ada melalui WA Group karena di situ ada admin Dinas Pendidikan. Pak, izin Pak. Siap. Mau bilang sesuatu Pak. Siap Kak Rudi. Jadi begini Pak. Jadi ketepatan saya kan ikut piloting 1 Pak. Siap. Jadi kalau bisa Pak ditentukan jam berapa Pak. Karena besok mungkin mulai pagi sampai agak sore Pak. Saya membuat modul ajar Pak sama video pembelajaran Pak di sekolah. Mungkin agak lama agak sore Pak. Boleh nanti berkomunikasi di WA grup kita. Iya. Boleh nanti buat survei di situ mana yang paling banyak atau boleh berdiskusi apa kalau kemarin kami itu di luar dari WA grup yang ada Fasil dan yang lainnya kami buat WA grup tersendiri memang untuk sama-sama menguatkan. Boleh berdiskusi di situ kakak-kakak nanti mana kesepakatan 1 orang atau 2 orang komunikasi dengan saya kita sepakati nggak apa-apa. Yang penting saya jangan pagi karena pagi itu jam pokok itu wajib kita mengajar lebih penting peserta didik daripada yang lain-lain. Kalau siang Kak kebetulan saya dari jam 2 itu tidak ada aktivitas sampai malam pun kita siap. Walaupun rumah saya jauh, saya siap. Itu pula sebagai peserta saya siap kemarin, apalagi sebagai fasilitator ini. Jadi kita lah sama-sama berdiskusi, sama-sama apa. Tapi kalau bisa Kak jam segini juga lah Pak, Kak. Karena biar bisa saya mengedit video untuk pengiriman untuk piloting 1 Pak. Boleh nanti kakak berdiskusi sama yang lain. Kalau saya mana enaknya, mana baiknya, saya mengikut nggak apa-apa. Pasti Kak, cuma itu aja Pak. Kak. Nanti kata Kak Adinda itu habis maghrib saja boleh, terserah kalau udah di rumah. Tapi ada juga yang beberapa masih di luar, takut perjalanan jauh, itu macam Bang Kak Khairan tuh. Itu juga dipikirkan juga. Jadi orang kakak lah berdiskusi bagaimana.
Takut juga kalau malam itu kan ada yang deadline due date-nya batas akhirnya 2359. Kita mulai jam 7, mentara siap jam 10, terkejar nggak kira-kira 2 jam ngerjain tugasnya. Itu juga dipikirkan. Nah, itu dia. Jangan karena pas malam tiba-tiba ada tugas terakhir pula. 2359. 2 jam sanggup nggak kita ngerjainnya. Jangan gara-gara itu drop kita. Itu pula. Jadi dipikirkan aja. Kalau saya nggak masalah jam berapapun, asal jangan subuh saya siap. Dan pagi. Nah, subuh, pagi itu saya tidak boleh. Itu melanggar kodrat dibebankan kita berbakti untuk membina anak bangsa. Baik, Kak Nanang sudah masuk, sudah berganti kostum. Siap? Sebelum kita tutup, silakan kakak-kakak. Ya, Kak Dini nih setuju aja ini Kak Dini, dari tadi suaranya suara lah Kak Dini. Ya siap. Nanti komunikasi ya Kak Dini dan yang lain-lainnya. Saya menunggu saja, nggak apa-apa. Mana yang untuk kebaikan peserta, biar sama-sama kita menjalaninya. Ayo, itu dia. Baik, sebelum saya tutup, saya mohon kepada salah satu kakak-kakak yang tadi lupa kita ya, sebelum mulai mungkin untuk doa bersama lah, doa masing-masing. Ya, biar biar bagus kegiatan ini sampai akhir nanti selesai sampai 3 bulan tetap dapat berkat kan seperti itu. Di akhir penutup, siapa kira-kira yang boleh memandu? Ketuanya Pak Jarlinson. Siap senior. Ketua. Nah, yang dituakan. Jangan. Pak Jarlinson. Ketua MGMP Deli Serdang. Ya, Pak Nanang ketua MGMP pas. Boleh Kak Nanang boleh. Siap, silakan. Enggak apa-apa. Hari ini lanjut kenang. Kalau Kak Jarlinson hari ini mungkin nanti berikutnya Kak Rudi, Kak Nanang terserah apa. Karena semua nanti kebagian ini. Siapa yang pertama kali ya Pak? Silakan. Baik, kita sudah melakukan pertemuan pertama. Semoga hasil pertemuan pertama ini memulai kegiatan kita sukses 3 bulan ini. Dan mari kita sama-sama kerjasama biar bisa sukses, terutama kelas 12 ini. Amin. Jadi untuk itu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kakak fasilitator. Selamat malam. Betul bersama. Baik, terima kasih. Oke, betul bersama. Tangan semua, salam olahraga. Salam olahraga. Kasih yang bagus. Kalau bisa nampak mukanya yang bagus, agak Kak Rudi mundurkan dikit jadi nampak tampilan. Kasih terang dikit, kalau ada lampu-lampu cahaya senter atau lilin, senterkan terus biar nampak dia. Nah, mana yang kasih yang terbaik lah. Karena ini perdana kita nanti memasukkan laporan ke WA Group yang ada Dinas Pendidikan dan BPJP-nya. Siapa yang mau itu? Coba screenshot. Kak Romi tadi. Boleh. Boleh coba sekali. Nanti saya coba sekali. Mana yang apa? Bergantian kita. Kak Romi dulu. Oke, sudah Kak. Sudah? Nah, sekarang saya silakan kasih tampilan yang bagus. Sekali lagi. Siap. Oke, terima kasih. Izin saya mematikan rekamannya dulu ya. Mudah-mudahan nggak bermasalah rekaman kita. Kita stop dulu.